Itu karena ya kita dulu kan cita-cita yang sering dicontohkan guru kan, Guru, polisi, polisi, tentara. tentara, Tidak ada yang penulis, jurnalis apa. Jadi ya waktu PAW itu ya paling karena saya pakaian jadi polisi. Pak Desa. Pakai jas. Iya. Malah di buku alumni itu saya tulis politikus. Oh, cita-cita jadi Di buku politisi alumni ya. itu, buku alumni saya SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan penuh berkah ini sudah sekian purnama sebenarnya ingin podcast dengan beliau Muhammad Ridwan Alimuddin, hanya ya mensinkronisasi waktu beliau dengan ini. Iya. Jadi alhamdulillah saat ini saya dan beliau bisa bertemu di Nusa Pustaka di Pambusuang. Setelah podcast Mandarnesia ini dimulai, beliau adalah salah satu target untuk menjadi narasumber, bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa Mandarnesia, khususnya untuk generasi muda yang saat ini. Bung Ridwan, saya panggil Bung Ridwan ya. Iya. Melihat aktivitas selama ini, yang saya kenal itu sejak periode Sandek Race kalau nggak salah. Iya, awal tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an. Saya tahu beliau tapi belum pernah ketemu. Nanti kalau nggak salah setelah dari Jogja ya mungkin. Ya, pas di Jogja gempa bumi. Ya, pas di Jogja gempa bumi saya ketemu dia. Padahal sama-sama orang Tinambung, tapi nggak pernah saling. Cuma adik saya yang Mewardi yang sering bersinggungan langsung dengan Bung Ridwan. Bung Ridwan, sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga Bung Ridwan ini begitu aktif, kemudian begitu bersemangat untuk melakukan riset, kemudian sampai menulis buku kebanyakan tentang Mandar, tentang laut. Sebenarnya apa yang melatar belakangi? Jadi saya itu lebih ke pendokumentasi. Jadi ada faktor faktor luar, eksternal sama internal. Kalau internal ini mungkin kebetulan saja ya, tapi bagi saya itu kan saya punya 2 paman. Ya. Amanore kan, 2 paman, terus yang lainnya itu perempuan. Nah, ini 2 paman saya, satu penulis Pak Suradi Hasil. Iya. Satu fotografer. Oh iya. Pak Abdul Muluk. Nah, dari sekian puluhan ponakan sepupu saya itu cuma saya yang mewarisi itu dua-duanya. Ada yang satu saja, terus ada yang satu. Nah, yang dokumentasi itu internal ya. Iya. Terus eksternal itu karena waktu saya balik kuliah di Jogja, kan kami mau penelitian, magang kan. Saya jurusan perikanan di Fakultas Pertanian UGM. Nah, saya balik ke sini untuk magang di Pak Gae. Magang. Nah, magang ceritanya. Biasanya orang magang itu di perusahaan. Beliau nih magang di Pak Gae. Pak Gae kan. Saya Pak Gae sini terus sambil mau rencana magang dan pasca magang juga itu. Sebelum magang saya cari-cari referensi tentang itu. Nah, ada satu buku yang saya temukan. Kan langka sekali buku tentang kemaritiman kan? Iya. Apalagi kalau Mandar. Nah, yang sekian langka itu ada satu yang saya lihat bukunya Pak Baharudin Lopa. Itu disertasinya yang dibukukan tahun 82. Jadi saya baru berusia 4 tahun waktu itu. Saya baru 2 tahun. Jadi singkat cerita, saya magang yang rencananya cuma 2 minggu, 3 minggu itu saya bolos 1 semester. Iya. Karena ya itu tadi yang saya lihat di bukunya Pak Barlop, saya bandingkan di situ banyak yang belum harus saya tambahi. Pertama ada yang sudah berubah, ada yang saya harus dokumentasikan tapi karena ketika saya baca itu ini
Bukunya Pak Barlog tentang maritim? Iya, hukum laut, pelayaran, Wah. dan perniagaan. Oh, iya. Itu disertasinya. Nah, itulah yang mendorong saya. Awalnya saya tentang rumpon, makanya itu Mhm. tulisan transkrip riset saya itu pertama tentang rumpon, rupo kalau remaja ini. Saya balik ke Jogja, saya urus cuti. Ya, Karena ya. kan kita kalau belajar satu musim kan, ya kan waktu belajar di musim apa itu waktu ya musim barat kalau tidak salah, kan dapat cerita kalau musim timur ada begini, Iya, ada sandekan, ada potang apa. Nah, semester berikutnya saya cuti. Jadi saya lanjutkan tentang perburuan telur ikan terbang, terus praktis saya belajar sande juga. iya, iya. Ketika sande res, pertama kali saya bantu-bantu HORS itu 2002. Iya. Saya bolos lagi kuliah bantu sande res. Ya. Jadi begitu terus. Jadi nah itu yang cikal bakalnya. Oh, Kenapa jadi saya mulai buku pertama saya terbit 2002. Untuk riset saya itu pertama itu tahun 99. 99 ya. 99. Saya buat transkrip naskah itu, ini naskah. Jadi ini biasanya kan orang mahasiswa menulis karena skripsi ya. Ya, Nah ini saya tulis saja. ditulis saja. Ini 600 halaman. Itu buat apa? Artinya yang membuat Ridwan. Nah, ya kan ini harus kita dokumentasikan pengetahuan karena kalau cuma saya yang punya, kalau meninggal kan hilang itu pengetahuan praktis ya. Ya, ya. Jadi itu, dan selama saya di sini tuh ya dokumentasi. Dulu kan masih roll ya. Ya. Itu banyak di rumah itu ada puluhan roll film itu. Nah, ini saya kirim ke Perpustakaan Populer Gramedia tahun 2003 enggak salah itu. Ya. 2004. Akhirnya terbit 2005 Orang Mandar Orang Laut. Oh, jadi ini cikal bakalnya. Iya. Cuma kan kalau ini kan pertama kan saya bukan penulis terkenal, terus tema antropologi yang tidak pasaran ya. Iya. Jadi bilang KPG itu laku ini kalau terlalu tebal tuh. Iya. Jadi diedit lah sedemikian rupa hampir 1 tahun. Dan saya belajar banyak nih bagaimana membuat tulisan populer. Iya, iya. Buku terbit lah ini. Jadi sebenarnya buku pertama ini cuma belakangan terbitnya, yang pertama keluar ini, cuma ini tidak terlalu lama proses editingnya. Iya. Yang keluar pertama itu Mengapa Kita Belum Cinta Laut. Berarti ini yang cikal bakal buku pertama ini. Iya ini, jadi saya beberapa kali tuh balik ke Mandar untuk diskusikan. Selesai naskah, diskusikan itu masih ada dokumentasinya Pak Nurdin, Pak Hama, Pak Haji Murad itu di Gedung Diknas Tinambung. Itu sampai 4 kali saya revisi, adakan diskusi, fotokopi hardcover. Nah belakangan saya terbitkan karena banyak yang butuh. Artinya pengabdian, tidak apa-apa saya bilang pengabdian Ridwan terhadap maritim Mandar itu memang sudah dipatok mati ya. Ya karena latar belakang saya perikanan, praktis awalnya itu kemaritiman, kebaharian, belajar sande, belajar finisi, terus kebudayaan maritim tempat lain kan saya komparasi dengan ini. Pulang ke Mandar, ya bukan cuma maritim lagi, karena ya unsur-unsur kebudayaan yang lain juga, pernikahan, kematian, kan saya suka foto-foto. Iya. Nah itu ya maka lahirlah buku-buku yang lain. Alhamdulillah sekarang itu kalau saya tulis sendiri itu 16 buku. 16 buku ya. Yang sudah terbit. Sudah terbit. Berarti masih ada beberapa yang belum terbit. Ini sementara ini Sutra, Padewakang, Jalur Bis. Ada 4 ini. Yang kronik Sutra Mandar itu ya. Jadi mana saya mood kerja ya itu lagi. Nah sementara yang ini kemarin saya waktu posting itu saya nulis tentang ini catatan perjalanan saya naik sepeda. Oh iya. Lagi-lagi saya bertanya, berulang ini Bu Ridwan. Siapa yang menginspirasi sehingga Bung Ridwan itu mengabdikan mungkin hampir sebagian umurnya sekarang ini menjadi ya apa-apa saya sebut sebagai periset ya. Sayangnya kalau inspirasi 1-2 orang itu tidak ada. Jadi kebetulan saya suka baca buku-buku biografi. Jadi berawal dari hobi. Iya, hobi saya baca biografi orang kan tokoh-tokoh Hamka terus yang lain-lain itu. Dan ada kesamaan ini hampir semua pendiri bangsa ya, founding father kita itu adalah jurnalis, penulis. Coba sebut saja, itu pasti penulis. Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir itu rata-rata penulis, jurnalis, punya dokumentasi kan.
Nah, kita kan sekarang diuntungkan dengan digital. Ya. Jadi, apalagi sekarang kan kamera. Dulu kan kalau di Jogja itu, kalau di angkatan saya itu kayaknya cuma saya yang punya kamera digital dulu itu, makanya banyak Saya ingat dokumentasi-dokumentasi itu yang kecil yang itu. kecil, Ah, yang Canon yang PowerShot itu. ada lensa Ya panjangnya itu. lensa zoom-nya itu jadi itu. Nah, itu saya manfaatkan dan karena saya suka itu ya semesta mendukung ya. Ya, ya. Pergaulan teman-teman terus ya karena hobi juga kan. Ya. Jadi di situ. Jadi kalau untuk inspirasi satu dua orang itu tidak. Mana yang duluan foto dan nulis? Sebenarnya apa ya? Artinya mana yang duluan itu? Satu fase ya? Iya, karena kan sebenarnya kalau saya pertama kali nulis ya, jangan di Muat Media itu waktu saya kelas 2, kelas 3 SMA. Itu di Fajar. Berarti memang dari sejak beliau ini jadi warga putih abu-abu nulis itu dan itu tentang kegiatan pergi jalan kaki sama Iqbal. Hanya ada Pak Mulyadi. Oh iya. Almarhum Alimuddin, terus Nasir apa? Itu saya tuliskan, kirim ke Fajar tiap hari untuk Minggu. pencapaian laksana ya? Bukan. Jalan kaki saja kita masuk lewat Lambanan naik tembus keluar Campalagian. Itu 3 hari. Dan itu ada foto sama tulisan. Cuma kan ya foto kan dulu tidak ada kayak untuk posting ke medsos kan. Ya kan masih roll kan ya paling jadi album. Terus tulisan juga ya. Kebetulan itu dulu itu ada edisi sekolah di Fajar. Nah itu yang terbit. Nah, setelah itu ya kuliah ya nanti penelitian ini baru banyak nulis. Ya, kita setback dulu. Kira-kira sebenarnya apa harapan orang tua Ridwan sendiri? Artinya apakah mereka pernah membayangkan bahwa suatu saat Ridwan akan menjadi seorang penulis atau? Oh tidak, malah dulu itu cita-cita itu ya hampir sama dulu semua anak itu polisi sama tentara. Iya. Untuk saya pendek, jadi tidak daftar. Itu karena ya kita dulu kan cita-cita yang sering dicontohkan guru kan, guru, polisi, tentara. Tidak ada yang penulis, jurnalis apa. Jadi ya waktu PAW itu ya paling karena saya jadi Pak Desa. Pakai jas. Iya. Malah di buku alumni itu saya tulis politikus. Oh, cita-cita jadi politisi. Di buku alumni itu buku alumni saya SMA di situ. Nah, makanya kalau saya sama teman-teman itu ke adik-adik kita itu anak-anak itu kita harus berbanyak varian cita-cita. Ya, pada saat berbagi ya. Iya, berbagi apa. Jadi supaya mereka ada wawasan. Ya. Jadi bukan cuma yang kerja-kerja yang kayak tanda kutip bergengsikan, formal, pramugari apa semua. Padahal sebagai seorang penulis, sebagai seorang periset, ternyata sudah beberapa kali jalan-jalan ke luar negeri ya. Gara-gara apa itu? Gara-gara nulis. Gara-gara nulis, gara-gara Bung Ridwan ini adalah ya sekali lagi saya mau katakan bahwa beliau adalah seorang periset tentang tradisi, tentang kemaritiman, utamanya yang dunia maritim ya, Bung Ridwan. Nah, saya sangat menikmati sekarang jadi saya itu seperti seorang dosen. Ya. Cuma saya tidak dibebani administratif. Tidak ada gajinya, SKS apa segala macam ya. Tidak ada harus buat itu kan, karena kerja-kerja dosen saya lakukan. Ini hampir tiap minggu itu pasti ada mahasiswa yang datang, bimbingan, konsultasi apa segala macam, berbagai macam tema. Jadi hampir mungkin tidak apa-apa saya menyebut Ridwan ini adalah seorang kamus berjalan untuk Mandar ya. Ya sedikit mengikuti jejak orang tua kita Bapak Suradiasi. Iya, Pak Suradi. Yang disebut Kak Adi Arwan itu sebagai kamus berjalan kebudayaan Mandar. Ya. Jadi cikal bakalnya sebenarnya dari sini. Ini dari sini melahirkan berapa buku, Bung Ridwan? Kalau yang berapa judul buku? Ini yang setelah diedit ini jadi ini. Oh, setelah diedit jadi itu. Terus ini kan ada 4 bab utama tentang perkenalan kebaharian Mandar, tentang rumpon, tentang sande, Motanga sama si Bali Pari. Oh, ada semua dalam sini. Ada semua. Artinya saling berkaitan. Iya, itu kan terkoneksi semua. Nah, yang jadi buku sendiri itu dan karena lebih banyak tema dan saya lengkap itu sande. Jadi saya kalau saya mau itu bisa jadi 4-5 buku ini. 5 buku. Dengan tema-tema yang tema berbeda. Satu bab itu. Kalau mau ambil kamusnya saja itu bisa jadi 6 buku lah karena di bagian terakhir itu banyak istilah-istilah. Jadi
Ya nanti suatu saat saya buat ensiklopedia khusus kemaritiman kebaharian Mandar. Itu saya tinggal kopas Tinggal saja kan, kopas saja tambah-tambah dari, jadi ya mungkin bukan cuma itu, dari berbagai buku yang pernah ditulis Bung Ridwan ini, kebanyakan memang tema besarnya adalah Mandar kalau di skala regional regional, kita, iya secara Mandar secara umum kebudayaannya. ya Tapi kebudayaan, kalau nasional kebaharian, kebaharian, ya, karena saya juga mempelajari tentang pinisi, padewakan, ya, terus perahu-perahu kebudayaan maritim bahari suku-suku lain. Jadi saya mengkomparasikan. Karena kalau saya cuma belajar kebaharian Mandar, baru tidak ada komparasi, itu kan agak agak itu pengetahuannya terbatas. terbatas. Jadi harus kita bandingkan, oh ini perbedaannya, ini kesamaannya. Itu salah satu metode sebenarnya ini untuk menggali ilmu beliau sebenarnya. Bagaimana membuat sebuah metode riset. Ternyata untuk tentang kemaritiman Mandar sendiri, Bung Ridwan tidak belajar tentang Mandar saja, tapi dia mengkomparasikan dengan Iya, kemaritiman yang dunia ya, Ridwan ya. iya karena ketika saya ke luar negeri, ya itu sih saya usahakan juga lihat bentuk kebudayaannya, Bentuk mana yang kebudayaan. beda, mana yang sama. Karena kan kalau kita cuma belajar tentang kita, itu kan jadi katak Jadi kata kayak dalam kata dalam tempurung kan. tempurung ya. Nah, ketika belajar kebudayaan lain itu kita jadi, oh ini begini kesamaannya. Dan banyak sama istilah-istilah maritim, baratang, barata, panggilan juga, terus posi itu banyak di tempat lain. Tambuku itu malah sampai ke Sumatera juga di bagian perahu. Ya. Bu Ridwan, mumpung ini saya ingat, saya beberapa tahun terakhir banyak mengikuti kisah-kisahnya orang Viking. Iya, iya. Kira-kira kalau Viking kan juga terkenal dengan budaya maritimnya ya. Mm. Kalau dibandingkan dengan Mandar itu kesamaannya di mana, Bu? Eh, apa ya? Kalau Viking itu mereka lebih ke secara umum ya, Ya secara umum. itu ekspansi dan ya kayak merampok, Iya ya, menguasai tempat menguasai lain. ya. Itu makanya itu identik dengan armada perangnya itu Ya, dengan ya kapal perang kapal perang untuk merusak apa semua. Nah, kita di Mandar itu tidak ada untuk melakukan ekspansi keluar, itu enggak, enggak ada. lebih ke dagang. Lebih ke dagang. Dan meskipun banyak yang khususnya di bagian Teluk Tomini apa itu banyak yang jadi bajak laut, tapi bukan untuk dalam rangka seperti itu di Viking. Jadi beda. Terus secara umum juga ya nih kalau kita kebudayaan Austronesia ya, saya pernah baca itu kalau orang-orang Eropa itu baru berlayar ya kira-kira dari sini kayak Mandar ke Parepare ke Makassar, orang Austronesia termasuk Nusantara itu ya sudah ke Jakarta, sudah ke Filipina berlayarnya Ya, sampai ke Hawaii malah. Itu perbedaan di situnya untuk bentuk-bentuk apa kekayaan ke keunggulan kebudayaan maritim. Cuma ya Eropa karena ditambah dengan semangat menguasai mencari kekayaan apa kan ekspansi ya. PDP di Fiji itu mereka membuat untuk melanglang buana keliling dunia menguasai, jadi itu yang perbedaannya. Kita di sini enggak sampai begitu. Sampai situ ya. Iya. Kembali ke Ridwan. Sebenarnya awalnya saya berencana membuat semacam biografi beliau tapi dalam bentuk video dan bentuk wawancara seperti ini. Karena saya lihat ya masih sangat langka saya lihat dibuat teman-teman itu berupa tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi generasi kita ya ke belakang ini. Bung Ridwan, tahun berapa ke Jogja? 97 97. Juli 97. Itu memang langsung lulus di UGM atau gimana? Iya, jadi itu ada istilah saya lupa SPB apa ya? Bebas tes Jadi istilahnya saya waktu satu itu ya. angkatan sama Naslianti, Oh ya, ya. bebas tes. Nah, angkatan sebelum saya itu Kamardia. Jadi memang nembak maritim ke Oh, lautan waktu nembak itu. yang apa namanya? Ya, jangan yang susah-susah. Ya, pertanian. Nanti saya itu program studi manajemen sumber daya perairan. Oh, Jadi manajemen basic sumber daya saya perairan. itu ada manajemennya terus pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ya
adalah sedikit pengetahuan untuk bicara tentang sampah, Iya iya iya. tentang, efek apa, dampak-dampak Dampak dari pokoknya pembangunan. secara global lingkungan ya? Iya, Iya, karena kita belajar basic-nya memang situ, di situ. belajar AMDAL, terus mempelajari tentang, apa, air, Air, ya. iklim itu kita pelajari semua. Oh, iya. Nah, ketika itu terjadi di lingkungan kita, kan kalau kita diam padahal ada sedikit Ada sedikit wawasan, pengetahuan ya. pengetahuan, ya itu agak anu juga. Makanya kalau ada yang kok, apa, itu menyinggung sampah, ya itu kita punya disiplin ilmunya. Iya. Cuma orang taunya saya itu ya Eee, maritim, urusan deh urusan gitu. deh. Padahal secara umum ataupun secara khusus memang dipelajari Iya, pendidikan saya. di akademis di Iya. UGM ya. Kalau diurut ini buku-bukunya Bung Ridwan, yang pertama kan yang Orang Mandar, kemudian sama Cinta Laut tadi. Cinta Laut. Ini sama ya? Yang ini Nah, mengapa kita? ini kumpulan catatan saya ke berbagai tempat. Oh, Di Muncar, di Kepulauan Seribu, apa ya, Bagang di Pulau Seribu. iya iya iya. Oh, ya melihat fenomena-fenomena karena kan saya suka jalan-jalan. Heeh. Nah, saya tulis pendek-pendek. Yang saya punya yang ini. Ya ini orang Mandar, orang ini satu riset komprehensif tema khusus tentang kebaharian Mandar. Cuma ya biasa kalau orang mau penelitian, kalau saya sarankan untuk baca juga ini. Oh yang ini. Karena kalau dari aspek kandungan pengetahuannya lebih lengkap ini. Tapi ini enggak diperbanyak. Saya pernah buat sampai 50 100 eksemplar. Habis. Tinggal ini saja. Tinggal ini saja. Ah. Oke, kata tradisi. Ya. Jadi praktis tahun 97 sampai tahun 99 di Jogja. Enggak, Enggak. 2006. Sampai 2006. Iya, Enggak. waktu gempa bumi. Maksud saya cuti-cutinya itu yang saya maksud. Nah, saya lupa berapa. Ya, yang jelas saya cuti satu kali bolos dan sering bolos-bolos Makanya itu saya enggak selesai kuliah. Iya. Karena itu banyak sekali Lebih banyak di lapangan. Kuliah langsung ya. Dengan masyarakat. Saya sudah KKN juga. Ya. Tinggal skripsi lah, terus perbaikan ada 2 mata kuliah saya itu enggak baik-baik nilainya karena saya malas. Jadi memang saya agak kurangan sama matematika sama kimia organik, enggak salah itu waktu. Ya. Terus saya dapat peraturan enggak boleh lama kuliah. Oh, beda Kak Salman, kan saya Kak Salman itu enggak salah 12 tahun. Saya masih sama-sama kuliah di GKU itu, gedung kuliah umum di UGM kan. Ya. Tuh, saya semester berapa itu Kak Salman. Nah, kiranya kita masih bisa seperti itu kan? Ya. Pas saya 9 tahun, malah Jamal itu 7 tahun dikasih surat juga. Sudah dapat surat cinta. Iya, juga. Mau pilih di DO atau mengundurkan diri. Iya, iya. Nah, saya pilih mengundurkan diri karena dapat transkrip nilai kan. Iya, iya. Tapi ya entah kenapa 3-4 tahun lalu, 5 tahun lalu saya diundang ke UGM sebagai alumni berprestasi, kasih kuliah umum. Jadi tidak salah selama ini Bung Ridwan juga banyak berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang kondisi lingkungan kita khususnya di Pulau Limantar. Karena memang ya latar belakang beliau ini ternyata adalah banyak bersinggungan dengan lingkungan, bicara tentang air, bicara tentang iklim, cuaca. Jadi tentang AMDAL itu beliau singgung dalam beliau sempat dapat itu di dunia pendidikan ketika beliau menjadi mahasiswa di UGM. Bung Ridwan, saya pernah dikasih tahu bahwa sudah berapa tahun terakhir ini sudah tidak menggunakan kendaraan bermotor. Yeah. Lebih banyak bersepeda. Istilahnya saya lihat bike to work ya. Yeah, bike saya itu bike to science. Bike to science ya, bukan bike to work, bike to science. Mengapa? Apa ya? Itu saya memang suka sepeda dulu. Waktu saya kuliah itu saya sepeda ke Asrama atau di Lali itu, bisa tanya teman-teman itu saya naik sepeda. Iya. Terus 2 tahun lalu itu. Sebenarnya saya mulai sepeda itu keliling Sulawesi itu 2013. Tapi ya belum lah. Itu dengan ownernya Mandar Expedition ya belum? Iya, nah itu jadi Sabri Hamid itu yang namanya Facebooknya Suling Bambu ikut bantu saya kan, dia dokumentasi. Waktu itu masih pakai suling bambu. Iya, dia pakai motor.
Ya, Ya, ya. dia ikut bantu dokumentasi mulai perbatasan Paku sampai Heeh. ke Mamuju. Oh, iya, Nah, iya. saya terus ke Suremana Oh, iya, naik iya, iya. sepeda. Nah, selesai di ekspedisi, dia buat brand itu Mandar Expedition karena nama ya dapat inspirasi dari kegiatan saya ekspedisi Bumi Bersepeda. Mandar. Jadi di buku ini Oh, iya, iya. Saya juga punya itu. ekspedisi Bumi Mandar. Ekspedisi Bumi. Nah, pulang ya Sabri ya apa namanya? Dia buat itu brand Mandar Expedition. Hmm. Maka ini dalam buku ini ada fotonya ini masih kurus dia. Masih langsing. Masih Belum langsung ya. Jadi ini Sabri yang foto ini. Oh, iya, iya. Itu jadi ya alhamdulillah beberapa kegiatan itu saya berkolaborasi teman-teman, kita saling menginspirasi. Inspirasi. Itu yang paling penting, jadi saya dengan itu kita saling Ya, bersinergi. bersinergi. Termasuk di kegiatan ini literasi Armada Pustaka Mandar. Ya. Sebelum kita bahas tentang literasi, saya masih penasaran mengapa Ridwan justru memilih saat-saat tahun-tahun terakhir ini untuk kemana-mana itu dengan bersepeda. Iya, jadi nah belakang ini kan kita sudah aktif juga di lebih intens ya ke Ya. lingkungan hidup. Iya, iya, iya. Pertama mau kelola sampah kan, cuma kan kalau kita tidak fokus urus sampah itu, misalnya pernah kita mau bank sampah di sini kerjasama dengan Bu Hikmah apa, Ya. cuma itu agak kurang karena ya kan saya ada kegiatan lain juga. Ya. Jadi itu. Nah, saya mending saya naik sepeda. Oh, iya. Jadi saya sepeda aja dan itu saya enjoy juga karena kalau naik sepeda itu kayak rekreasi orang. Ya, ya, ya. Dan Kayak rekreasi. sekarang itu ya ini sudah 2 tahun ini saya kemana-mana itu naik sepeda. Kalau cukup waktu ya saya ke Mamuju naik sepeda, terus ini baru-baru ini ke Mamasa lewat Matangan naik sepeda aja Polewali, Majene itu jadi. Dan enak sekarang karena itu terdokumentasi di aplikasi. Iya, iya. Jadi bisa ini sudah Rutenya itu juga. terus dalam bulan ini sudah berapa kilo. Jadi itu bisa dikonfirmasi. Itu sudah berapa kilo tercatat? Kalau yang itu saya kalau 2000 tahun lalu itu 5.000 kilo. 5.000 kilo. Itu 5.000 kilo di atas semua 5.000 kilo. Nah, tahun ini kemarin ya lebih naik lagi. Jadi ini 2002 harus. Yang paling jauh terakhir saya ikuti itu ekspedisi Camba ya. Camba, nah itu. Ya itu kan saya bisa naik motor kalau mau kan. Iya, iya. Naik mobil bisa. Tapi ya saya naik sepeda. Nah, saya nikmati dan tidak buru-buru juga kan. Sampai kita hampir saling ketemu di Sinjaya. Dan saya dibantu baju kos sama ada dana dana operasional dari Indonesia. Ya, jadi maksud saya artinya kan di tahun-tahun sekarang ini Bung Ridwan malah memilih bersepeda. Apakah memang karena berdasar tetap menjaga fisik atau gimana? Kebugaran terus. Nah ini apa ya? Kan kita sebagai aktivis lingkungan ya paling tidak ada hal yang konkret. Ya. Artinya dari segi perilaku ataupun aktivitas. Jadi tidak cuma om doang. Enggak omdong itu. Omdo kan. Nah itu bisa ada kalkulatornya. Ya. Itu kalau enggak salah itu saya total naik sepeda ini kalau dikonversi saya sama dengan tidak membuang ya paling tidak 300 kg apa itu? Karbon di udara. Itu jadi ya kalau mau enggak membicara tentang ya paling tidak ada saya buktinya kan. Ya. Ada yang teman-teman dia tidak mau dia diet plastik ya bisa juga tempat sampah di rumahnya itu masing-masing mana yang kita mampu. Jadi kalau saya lihat itu perilaku kita sebagai paling tidak manalah yang kita mampu lakukan dulu itu saja. Nggak usah berharap atau ada ekspektasi tinggi-tinggi suatu kampung satu kabupaten itu harus berubah langsung semua itu agak tanpa mulai dari perilaku ya. Jadi perilaku diri sendiri gitu. Dulu baru kita menginspirasi atau di keluarga teman-teman. Bahkan ada teman itu yang dia perokok tapi kemana-mana bawa asbak. Iya bisa itu. Ada teman itu yang kayak gitu. Artinya itu adalah salah satu contoh perilaku yang bisa ditiru juga. Karena ya salah satu sampah paling banyak itu di puntung rokok. Itu kan bisa dihitung-hitung. Ya. Berapa produksi rokok itu kan dan itu sintetis jadi tidak terurai. Ya. Jadi ya masing-masing orang beda anunya. Iya, beda perilakunya. Coba kan kalau saya minta coba naik sepeda ya kan enggak bisa juga. Jadi masing-masing mana yang kita mampu lah jangan lakukan.
Artinya ya minimal, kalau mau berubah ya perilaku kita dulu yang Iya, dan paling tidak kita ada modal anu lah, untuk modal diri untuk berbicara tentang lingkungan hidup. iya. Ya kayak kita ustad kan ya paling tidak kita harus baik dulu. Iya iya iya. Jangan sampai kita pandundu baru sering ceramah Sering juga kan ya. ceramah ya. Itu paling tidak adalah di anu Iya, yang bisa kita menginspirasi menginspirasi. teman-teman. Jadi dan memang ini paling penting sekali pemanasan global ini. Pemanasan Ini global. buktinya itu di balak-balakan itu kan banyak abrasi. Sudah banyak yang tergerus ya. Gara-gara pemanasan global. Itu di mana-mana itu, jadi itu sudah isuan dan itu memang harus kita campaign ke anu kan. Jadi bukan dengan tanggul ya. Iya, bukan dengan tanggul karena itu tanggul itu ya lambat itu Lambat laun kan terkikis. terkikis. Siapa sih yang mampu menahan ombak? Ya kan? Siapa sih yang Iya. mampu menahan serangan ombak? Jadi ya memang harus kita itu umat manusia. Nah, seperti pertemuan nanti ini G20 apa itu harus disampaikan terus. Dan kita ini kan di daerah ya. Ya. Kalau dibandingkan teman-teman pesepeda di Jakarta itu mereka naik mobil dulu 1 jam 2 jam supaya dapat rute yang bagus. Kita ini langsung dapat oksigen yang anu kan. Mungkin udara yang bagus baru bisa dapat segar. udara yang bagus mereka ya. Kita ini itu. memang sudah artinya ya mungkin salah satu bentuk kesyukuran juga ya. Kita diuntungkan sekali di sini. Hidup di daerah ini. Dan di luar negeri itu waktu saya pernah di Jepang, di Perancis juga sama Belgia itu banyak orang naik sepeda. Lebih banyak memilih bersepeda. Kalau tidak salah di London itu perdana menterinya, beberapa menteri malah naik sepeda. Nah kita di sini mana mobil dinas, dijaga lagi kan, padahal dekat. Atau nanti hari Sabtu baru naik sepeda. Iya. Jadi paling tidak itu kalau misalnya saya pejabat ya, Iya. kalau saya hobi sepeda, paling tidak ada kebijakan. Misalnya pegawai negeri ini yang rumahnya radius 3 kilo dari kantor, naik sepeda saja. Ini untuk mengurangi karbon. Karbon kan, jadi terus ada jalur sepeda di Polewali. Ini kan di Polewali saya belum ada lihat jalur sepeda. Ya bisa lah dibuat jalur sepeda. Jadi itu hal-hal seperti itu. Kalau saya mengambil kebijakan yang hobi bersepeda ya. Nah itu harus saya barengi diimplementasi dengan kebijakan. Jangan cuma hobi pergi ya. Padahal saya punya power ya. Iya. Punya kemampuan, punya kekuatan untuk. Iya, ada misalnya kalau ada sekolah ada siswanya sering naik sepeda, ada beasiswa spesial. Jadi itu memang harus masif. Jadi bukan hanya kepentingan diri sendiri. Iya, olahraga boleh lah, tapi karena kalau Anda punya power, ya minimal bisa mempengaruhi, memanfaatkan itu. Jadi memanfaatkan dalam tanda kutip sebagai hal-hal yang positif. Iya, positif itu maksudnya kan. Kalau ada kayak sekolah itu, ini sepertinya bermasalah sekarang. Lihat saja kalau jam sekolah tingkat SMP SMA itu kan full lapangan parkirnya dengan motor. Betul, karena lebih mengambil tempat yang banyak kan ya belum dihitung. Kalau ada yang mau riset berapa karbon yang dibuat SMA A itu kan bisa. Belum lagi jika ada siswa yang mungkin notabene anak pejabat, belum cukup mobil umur atau apa kan, naik mobil masuk ke sekolah misalnya. Jadi idealnya itu harus ada kebijakan. Kalau ada siswa ini sudah terbukti naik sepeda, biar jelek nilainya ya, dapat beasiswa karena jadi harus sepeda. Ada motivasi. Dia menghargai lingkungan dengan naik sepeda. Iya, itu dulu itu di SMA saya itu cuma 2 motor saja yang sering naik motor. Saya Pausel Marco sama teman saya Campalagian ini kalau angkatan saya. Sekarang itu ekonomi motor. Jadi itu pemirsa, ternyata sudah 2 tahun terakhir ya, Ridwan ya. Itu sudah intens. Konsisten naik sepeda. Motor saya rusak jadi tidak tergoda naik motor. Saya malah terus perbaiki motor saya. Ya, Bung Ridwan. Ini tadi tentang sepeda, tadi tentang menulis. Sekarang saya ingin bertanya tentang awal mula Bung Ridwan membuat usaha pustaka ini. Itu kenapa sih? Tiba-tiba bikin usaha pustaka lalu kemudian sebenarnya bukan tiba-tiba ya, itu apa namanya ya, itu suatu waktu di 2015 ya. Iya. Ada perbincangan di Twitter. Nirwan Ahmad Asuka. Iya. Terus Pak Irwan Aan Mansur. Impe juga. Nah ini Kak Nirwan dia punya ide membuat perpustakaan terapung. Ya. Perahu. Ya.
langsung bilang teman-teman, kalau bukan Jimpe yang punya penerbit Kampung Buku itu di Makassar, atau kalau Perahu itu Ridwan itu. Iya, 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 iya. Ya di tag lah saya itu di Twitter. Twitter. Masuk situ ya ngobrol. Ya singkat cerita, saya usulkan perahu tradisional Bago. Bago. Nah Kak Nirwan ini, saya kira transfer uang, pergi cari pokoknya buat toh. Buat ya. Nah itu selesai itu perahu pustaka pertengahan ya Juli kita launching di MUF di Makassar. Ya, Dan temanya itu tinggal doang. Tinggal doang. Nah waktu itu saya sudah punya koleksi, waktu saya balik dari Jogja kan 3.000 buku saya bawa. Jadi saya sudah punya. Tapi dengan adanya perahu pustaka yang viral, karena itu sesuatu yang baru di Indonesia, itu banyak donasi buku. Nah itu kebetulan saya tinggal di rumah mertua, itu penuh buku di atas, di ruang atas kan, di tempat saya. Sayang ini kalau tidak terakses publik secara sayang kalau misalnya kalau cuma diakses menunggu keluarga berlayar ataupun diakses ataupun menunggu berlayar baru dibaca orang lagi kan. Dan kita juga kalau berlayar kan paling berapa jam orang kita sudah. Nah kebetulan ada lahan kosongnya mertuaku di sini yang sampai sekarang belum diselesaikan pembayarannya. Dulu ini kebun pisang. Kebun pisang, terus kalau Idul Adha itu potong tempat potong sapi ya. Dan ada sedikit rezeki itu ya saya buat mini jadi buku-buku saya simpan di sini. Itu kita pernah lebih 10.000 buku. Dan ini jadi kayak ruang publik juga karena di Pambuso itu tidak ada ruang untuk umum. Jadi misalnya teman-teman jangankan Pambuso, mungkin Pulau Limandar nggak ada yang ruang publik yang sebebas ini ya. Tidak, itu yang gratis. Jadi dulu itu sebelumnya Dahri dia menggagas perpustakaan rakyat sebekan 2012. Terus sempat vakum karena dia balik ke Semarang. Nah waktu jadi 2015 kita lanjutkan lagi ke RS. Nah itu terkoneksi semua. Jadi dan ini Kak Nirwan dia memberi kata pengantar endorse di buku saya yang pertama 2004. Jadi istilahnya itu semua terkoneksi sudah, semua. Memang apa yang dilakukan Bung Ridwan selama ini tuh juga sangat erat kaitannya dengan jaringan-jaringan pertemanan yang dibangun selama ini. Jadi saya sudah punya modal koneksi sosial. Punya teman penerbit, punya penulis. Jadi ketika ada buku dikirimi, terus dia mempromosi ke teman-teman lainnya. Jadi tentu beda kalau misalnya saya sama sekali tidak punya buku ya. Bukan penulis. Bukan penulis. Langsung ditawari seperti itu akan beda. Jadi itu semua yang menjadi modal sosialnya. Tapi saya kira tidak akan jadi Nusa Pustaka seandainya memang Bung Ridwan bukan sebagai seorang penulis. Iya, karena ini kan dibuat ini karena cinta juga. Ini berawal dari hobi sebenarnya. Hobi, ada passion kan, terus saya punya memang cita-cita buat museum. Kecilan kan. Meskipun baru replika dan aslinya yang cuma sandi paling tidak kalau di Sulsel museum pertama tentang perahu saya berani bilang ini meskipun replika replika tapi ini asli kalau sandi ini. Itu dan alhamdulillah banyak dimanfaatkan teman-teman. Hampir setiap saat ada mahasiswa yang datang cari referensi, konsultasi, dan orang bisa tinggal di sini residensi. Nah sekarang ini cuma pulang karena puasa teman-teman teknik UMI. Tapi tidak ada yang pernah minta dibuatkan skripsi kan? Enggak, saya malas juga. Jadi metode saya itu kalau orang saya lihat dulu kalau dia memang bersemangat saya bantu. Dalam arti ini buku-buku. Jadi saya pancing-pancing dulu tuh apa bacaanmu ini. Nah kalau saya itu gampang sekali tahu plagiat atau apa ada yang tidak bersemangat. Tapi semua dilayani. Tapi selama ini memang belum semua yang datang itu rata-rata adik-adik kita tuh punya semangat yang tinggi untuk membuat karyanya sendiri. Ini memang karena sebagian besar itu melakukan riset karena memang skripsi, tuntutan tesis atau skripsi. Ini saya belum lihat, ini saya tidak bermaksud membandingkan dengan saya. Itu saya seperti saya bilang tadi dosen, saya penelitian, saya melakukan pengabdian masyarakat apa semua, tapi tidak ada beda kalau saya di perguruan tinggi karena memang ada tugasnya. Saya enggak. Jadi seperti ini kan saya riset tentang jalur besi
Ya. Awalnya kan saya mau naik sepeda ini tembus ke Luwu, baru-baru cuma sampai mama saya dulu. Itu pribadi dan lain-lain juga. Dan memang beberapa teman-teman dosen itu dia maunya juga seperti itu. Tapi karena Dibebani dengan terus harus proposal, harus ada juga nanti dia masuk jurnal tuh karena kejar kepangkatan apa semua. Karena misalnya mau jadi dokter mau jadi profesor, saya enggak ya nulis saja. Jadi tidak ada embel-embel. Tidak ada target. Yang penting jalan, nulis, terbitkan kalau misalnya ya banyak saya kemut. Ya, kalau memang waktunya dia terbit. Seperti ini kan, kalau mau ini kan sudah lama sekali naskah dan tahun lalu itu sudah selesai diedit. Ya. Saudara Rita Bulan kan. Ya sampai sekarang itu belum saya untuk penerbit, jadi tunggu biasa mood apa semua. Nah sementara ini saya kerja ini yang beberapa tulisan saya yang berbasis sepeda. Jadi melihat mandar dari atas sepeda. Dari pedal ya. Dari pedal. Jadi ada tentang Imam Lapeo, yang ini yang besi ini. Terus pernah ke buku Uring juga. Camba mungkin termasuk ya. Nah Camba itu sebagian awalnya itu Rempah. saya diminta oleh Universitas Monash Australia untuk mendokumentasikan pohon camba. Nah ketika jalan itu saya bisa untuk buat buku sendiri karena ada hal-hal tertentu itu yang bisa saya dapat yang tidak usah. So, jadi itu masuk di situ juga. Jadi ada buku saya khusus nanti itu bersepeda, ada paling tidak 5 tema di dalam. Camba, Imam Lapeo, tentang sejarah besi di Mandar, hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Ini juga saya mau masukkan yang Gandang Dewata, karena saya nulis ini dari atas sepeda juga. Yang Gandang Dewata ya. Gandang Dewata ini. Termasuk mungkin Kota Tua ya. Iya Kota Tua juga, tapi di buku nanti itu tidak masuk dia. Oh iya. Ini jadi karena ya riset itu ya bisa kita lakukan dengan santai itu jalan-jalan, olahraga. Kan biasa orang naik sepeda berpetualang. Nah saya itu untuk sains. Jadi baik to science. Jadi di helm sepeda saya itu ada koin euro di situ, 1 euro. Itu di baliknya itu batunya Leonardo da Vinci. Jadi ada itu lukisan Leonardo da Vinci yang begini. Yang begini. Yang proporsional judulnya kalau tidak salah itu saya di situ. Mau sulit tahu. Iya. Sul. Jadi saya itu untuk sains sepeda. Baik to science. Ya dalam arti ilmu pengetahuan. Artinya apa yang Bung Ridwan lakukan selama ini ya itu kayak mengalir begitu saja ya. Iya karena sudah gaya biasa nih, gaya hidup nih bukan yang tiba-tiba. Tidak ada target apa-apa. Jadi banyak tiba-tiba waktu kosong ini. Padahal tanpa disadari apa yang Bung Ridwan lakukan ini justru sangat bermanfaat bagi bangsa dan bermanfaat negara. Ketika dia didokumentasikan. Iya. Mau sekarang kan enak video, mau tulisan foto itu. Nah paling tidak itu saya buat postingan Instagram. Jadi bisa dilihat Instagram saya itu ada ya beberapa lah yang bisa dapat pengetahuan di situ. Karena informasi. Buat teman-teman kan yang pendek-pendek apa yang bisa saya bertanggungjawab secara ilmiah. Sumbernya jadi itu. Jadi bukan cuma foto selfie sendiri kan. Ya ada selfie tapi ada pengetahuan di situ. Misalnya yang terakhir ini saya posting tentang peleburan tentang besi. Peleburan besi ya yang terakhir. Nah itu kan ada di tengah-tengah. Di kalau depan. Di Mandar itu cuma itu yang saya lihat masih pakai pompa. Tempat-tempatnya itu di Pambuora sudah pakai blower. Di depan sekolah saya, SD saya. Nah, itu kan buat di situ pakai galang untuk kerbau. Dari setrika pemburocongan. Itu. Nah kalau cuma kita lihat itu ya itu saja, tapi ternyata ada banyak pengetahuan di situ bagaimana tradisi itu peleburan. Saya itu biasa memperhatikan mereka itu bagaimana membentuk dari lilin, dari lulun kemudian dibalur dengan tanah liat. Lilin gala-gala. Itu dipakai itu. Terus tanah liatnya juga tidak sembarangan. Ya. Nah, jadi memang ada tanah liat untuk meleburkan logamnya. Ada tanah liat itu dan mereka bilang itu yang kualitas bagus tanah liat itu di Majene, di Lembang. Majene ya. Jadi untuk Pamarere Kuningan ya. Pakai tanah liat khusus itu diambil di Lembang. Nah itu saya belajar di situ lagi bagaimana keramik terhubung lagi Kalumpang. Terhubung lagi dengan Kalumpang. Jadi ini yang menariknya Bung Wayudi, ini terkoneksi semua ini apa-apa.
Ini tanpa sadar sebenarnya kita lakukan Iya, selama ini. waktu saya naik sepeda kan ke anu, ke Matanga, ke Iya, anu, Mamasa, kan saya lewat Rantai Bulahang, iya. sebuah desa itu. Nah, ternyata yang pengaruhnya itu yang memperkuat ajaran Islam di sana itu Imam Lapeo. Di Rantai Bulahang. Iya, di Tabulang pokoknya naik Tabulang. pegunungan ini. Kalau di bawah Malunda kan Kali Malunda. Iya, Kalau ini Kalimantan. naik, makanya itu orang-orang pegunungan dia sebanyak kirim dulu anaknya ke sekolah di DDI di samping Masjid Lapeo. Nah, itu saya dapat padahal sebelum saya naik sepeda itu saya riset tentang Imam Lapeo kan. Iya. Nah, itu terhubung lagi. Ternyata lebih banyak yang didapat naik sepeda ketimbang naik Iya, motor. jadi ini juga ini tips ya, kalau kita riset naik sepeda itu orang kasihan lihat. Kasihan nih. Jadi kalau kita mau tanya, minta Iya, bantuan orang akan iba tuh. Siba. Tapi kalau naik mobil di situ mobil mewah ya, mau Nah, tanya pastikan anak eker. Ya kalau kita singgah naik sepeda kan enggak mungkin. artinya dia lebih humanis ya. Iya, itu yang anu Sepeda jadi dengan bersepeda itu lebih humanis. secara Artinya psikologis. ya memang kalau menurut saya apa ya, bersepeda dengan naik motor itu, karena kalau sepeda kita masih bisa berhenti secara mendadak mungkin. Kalau naik Iya, motor berhenti mendadak lihat sesuatu pasti bisa jatuh atau apa. waktu saya riset Camba itu, Ya, naik sepeda kan enak. iya, Gili-gili iya. tuh, oh ya bodoh anu Camba. Beda kalau naik motor, enggak Susah. dilihat. Nggak dilihat. Kalau itu kembali dulu karena ada ini. Nah, itu yang kedinamisan seperti itu yang tidak ada pada kalau Maka- kita. Makanya saya secara pribadi setiap lihat Camba itu saya pasti kasih tahu karena betul-betul ini Ridwan nulisnya tentang Cambato dan naik sepeda itu loh. Karena itu Camba itu mendarah daging. Ya, saya juga suka makan Camba. Jadi kalau bayangan kita kan bicara rempah langsung ingat cengkeh, Ah, pala kan. ya pala. Pertanyaan saya itu mana yang lebih mempengaruhi kehidupan kita, Camba atau Cengkeh. cengkeh? Ya tentu Camba. Kan cengkeh secara harian jarang kita gunakan. Jarang. Camba itu hampir Camba itu tiap hari. Saya ini bukan anekdot ya, saya bisa pastikan ini 80%, 90% dapurnya orang Sulsel Bar itu pasti ada Camba. Iya. Minimal asam, asam ya. Mesang atau buriang. Camba itu itu yang kaitannya dengan kemaritiman. Karena dulu itu pelaut-pelaut kita bawa Camba. Karena kalau tidak ada Camba itu akan sariawan, gampang sakit. Iya. Karena dia jadi Vitamin obat C-nya juga. ya. Dan saya tertarik lagi karena istilah Camba ini menarik. Kenapa? Kita kan bahasa Mandarnya Camba, Camba ya. Makassar Camba, Ya. Bugis Cempai, Cempa ya. Cempa. Cempa toh. Ah, Nah, itu berkaitan kenapa disebut Campalagian. Ini karena orang-orang sini berasal dari orang Cempalagi di Bone. Di Bone. Di Ya. Bone itu Cempalagi itu banyak pohon Camba. Itu banyak sekali hubungannya dan banyak toponimi menggunakan istilah Camba. Camba-camba tempat kampung keluarga besar saya kan. Ya. Terus di apa lagi ini? Camba Majene itu gimana? Iya, Camba Majene ada juga. Jadi ada hubungannya juga itu. Dan itu berkaitan sejarah semua lagi. Karena semua jalan yang dibuat Belanda di Sulsel, termasuk dulu kita ini, itu kiri kanannya pasti ada Camba dulu. Karena sebagai pelindung. Itu menurut hasil risetnya Ridwan juga. Kenapa? Karena Camba ini pertama dia melindungi. Dulu kan aspalnya aspal cair. Oh, Ya remote Iya, iya. ararannya lo dia mata itu gampang meleleh. Gampang meleleh. Jadi Belanda itu sudah berpikir karena di tempat lanjut mereka lakukan supaya tidak cepat rusak ini jalan. Di pohon Camba karena rindang, terus Camba juga kuat. kayaknya tidak merusak jalanan juga ya. Akarnya tidak akarnya seperti turun ya? tren besi kan. Ah, Buahnya bermanfaat. manfaat. Terus daya tahan kan ini banyak Camba ini yang di Makassar itu sudah ya hampir 100 tahun. Bahkan di Pulau Dutungan yang saya pernah. Iya, itu kan banyak di situ kan, dan Ada di juga Camba di situ. pulau-pulau sampai ke pulau-pulau itu. Nah, itu kaitannya lagi tentang bahan baku Camba. Bahan baku Camba. Nah, saya menduga itu Sampaga Mm-mm. berasal dari kata Camba. Karena di Filipina Selatan itu ada untuk menyebut Sampaga. Kalau bukan selatan atau tengah itu Sampaga, Sampaga, Camba. Ah. Itu bahasa Filipina. bahasa Filipina. Banyak ini saya lihat, saya petakan istilah-istilah lokal Camba ini mulai dari Selayar sampai ke Filipina itu mirip-mirip. Campa, Cempai, Camba, Sambak. Jadi itu menarik dari segi kebahasaan. Sama aja yang istilah jarang. Oh ya, jarang ya yang kemarin diposting ya. Ya, ya. Kan saya kaget kan waktu di Mambi. Ya. Apa bahasanya sih? Jarang. Saya kan cuma Jenepon tuh pakai jarang kan Makassar. Ternyata kita juga di sini. Nah, ketika saya posting di Facebook tanya istilah Ternyata beragam juga. itu semua aja kecuali kita di Mandar Balanipa itu sayang.
Lainnya Kenapa? itu jarang, pokoknya dari istilah Jawa. Oh. Dan itu sesuai dengan bacaan saya yang ditulis Christian Pelleras bahwa di antara abad ke-14 ke 16 Masehi itu Majapahit membawa Menginvasi, kuda ke sini. bawa kuda ke sini. Makanya itu kita serap itu istilah Jarang. itu menjadi ajaran. Nah, ini saya belum dapat kenapa Balanipa sendiri menyebutnya sayang.